apakah diperbolehkan kita ini mohon maaf berkurban menggunakan uang? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa mara safwata ibadihi bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin kaulan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Hadratul muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian rutin Masjid Jami As-Salam yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil maula. Tidak terasa detik demi detik begitu cepat berlalu. Baru kemarin rasanya kita meninggalkan Idul Fitri. Ya, insyaallah dalam hitungan hari kita akan berjumpa dengan Idul Adha. Dan salah satu dari amal solih yang ada di perayaan Idul Adha adalah tentunya ibadah kurban. Nah, untuk itu insyaallah kita akan mencoba mengkaji pernak-perniknya ya. Jadi tidak berbicara pada fikih kurban ya, karena terlalu panjang penjelasannya, tetapi insyaallah kita akan mencoba mengkaji secuil dari apa yang perlu kita ketahui dalam pernak-pernik ibadah fikih kurban itu sendiri. Poin yang pertama berkaitan dengan mungkin sering ditanyakan, Ustadz, apakah diperbolehkan kita ini mohon maaf berkurban menggunakan uang? Ini ada pertanyaan karena kelompok Islam liberal selalu menggaung-gaungkan ya bahwa kurban itu nggak mesti menggunakan hewan, yang penting bermanfaat aja, memberi uang pada UMKM dan lain sebagainya. Ini semuanya niatnya baik Pak, tetapi caranya tetap salah. Sehingga yang sedemikian tidak diperbolehkan apapun alasannya. Misal contoh mau kurban di masjid, ini udah full sudah full sapinya udah terlalu banyak. Udah Pak, pakai duit aja 21 juta sini kami bagi-bagi kepada orang miskin. Ya hitung-hitung untuk beli uang bumbu buat mereka. Ya tentunya ini tidak haram ya. Ini halal-halal saja, tetapi ini bukan kurban. Tapi ini adalah sedekah. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Ustadz, ya apakah boleh saya berhutang untuk melaksanakan ibadah kurban? Jadi artinya melakukan kurban tapi dengan cara berhutang. Ini apa diperbolehkan? Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama memang berbeda pendapat Pak dalam hal kaitan ibadah dengan cara berhutang. Ada sebagian yang memang mengatakan hukumnya tidak diperbolehkan. Tapi sebenarnya kami pribadi cenderung pada pendapat yang kedua yang mengatakan tidak mengapa, dan salah satunya yang menyampaikan langsung itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu, di mana suatu ketika ada seorang laki-laki mendatangi beliau. Kemudian beliau berkata, ya Imam, saya ini ingin melaksanakan ibadah akikah, tapi kami tidak punya uang. Apakah boleh kami berhutang untuk melaksanakan ibadah akikah itu? Kata beliau, berhutanglah dan semoga Allah menggantinya dengan jauh yang lebih banyak dari apa yang kau lakukan. Li'annaka tuhyi sunnata Rasulillah, karena engkau menghidupi daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dari situ menunjukkan tidak mengapa, walaupun dalam kaitan itu tentu hutang itu dibatasi dengan dua perkara. Yang pertama, bahwa hutang tersebut tidak mengandung unsur riba. Dan yang kedua, ini perhatikan, yang terpenting adalah bahwa hutang itu masuk dalam kelompok hutang marjul ada, hutang yang bisa diharapkan kembalinya. Jadi artinya bapak-bapak yang dirahmati Allah, contoh ini berdasarkan track record tentunya ya. Ada orang misalnya bergaji 10 juta, gaji 10 juta terus dia utang buat kurban, dan komitmen janjinya untuk mencicil adalah 500.000 per bulan. Maka kalau kita udah ngomong yang seperti itu, berarti mohon maaf,
Artinya dengan 500.000 artinya 9.500.000. Cukup nggak itu untuk kehidupan Anda? Ya normalnya sih cukup-cukup aja gitu kan. Nah kemudian teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini akan berbeda kalau misalnya orang itu bergaji 2 juta misalnya, ya 2 juta. Kemudian dengan 500.000 per bulan ini kira-kira wajar nggak untuk hidup Anda 1.500.000 per bulan? Saya pikir itu agak kurang wajar ya, apalagi kalau di Balikpapan ini kan ngeri Pak, orang Balikpapan ini kaya-kaya begitu ya. Kadang-kadang mau jalan-jalan aja itu naiknya naik taksi, nggak mau naik angkot dia, luar biasa ya. Kenapa? Karena bahasa Balikpapannya angkot itu apa Pak? Taksi gitu ya. Bapak ini nggak ngerti bahasa Balikpapan ya. Ya orang belanja itu loh Pak, dikasih uang kembalian ditolak, mintanya angsul ya. Tahu angsul? Ya jadi begitu teman-teman. Yang berbahagia nggak bakal cukup tuh dengan hidup segitu ya. Itu jangan dipaksakan, itu yang tidak diperbolehkan, dan itu yang disebut dengan utang ghairu marjuil, ada yang tidak diharapkan bisa kembali. Itu poinnya seperti itu. Kemudian teman-teman yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan apa yang Ustadz jelaskan, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi pada poin yang kedua. Nah, yang ketiga berikutnya, ini masalah hutang tapi dengan posisi yang berbeda. Andai kata saya punya utang, yang didulukan utangnya atau kurbannya? Ini pertanyaan lain. Saya bilang kalau Anda bertanya dulukan utang atau kurban, jelas kami akan mendahulukan utang, karena utang itu wajib, kurban itu sunnah. Tetapi, nah ini yang terpenting di sini nih ya, tanda petik 2 stabilo biru garis tebal bawah underline bold and italic. Yang pertanyaannya adalah, itu utang yang gimana dulu bentuknya? Apakah itu utang yang sudah jatuh tempo atau belum? Itu harus diperhatikan Pak. Kenapa? Karena saya pernah ketemu profil ya, ada orang kaya, rumahnya mewah, mobilnya Alphard ya, Alphard 1,2 M. Tuh, mirip kayak mobil Ustadz di rumah saya itu Alphard ya, Al-Fatihah begitu ya. Tahu Al-Fatihah? Kalau nggak dibacain Fatihah nggak jalan tuh mesinnya gitu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, mobilnya Alphard, ngeri itu Pak. Yang terus saya tanya, nggak kurban? Kok kenapa nggak kurban? Nah kata Ustadz kan di ceramah itu, dulukan utang daripada kurban. Ya emang betul, dulukan utang daripada kurban. Tapi utang apa dulu nih? Saya KPR Pak Ustadz sampai 10 tahun. Nah kalau kamu nunggu lunas KPR-mu 10 tahun itu, sampai Fir'aunnya bangkit lagi jalan-jalan di BSB itu loh Pak ya, kamu tidak bakal kurban-kurban kau. Yang ada kau belum kurban, belum nyembeli sapi, belum matiin sapi, sapinya belum mati, kau mati duluan sudah ya. Jadi saya bilang jangan begitu. Itu maksudnya utang itu yang sudah jatuh tempo ya, utang yang udah jatuh tempo. Misalnya contoh kau kredit KPR berapa tuh per bulan? Misalnya per bulan 10 juta Pak Ustadz. Ya udah lunasi 10 juta itu. Ya lunasi 10 juta itu, selebihnya berarti kau udah memiliki kewajiban untuk berkorban. Tuh maksudnya begitu ya. Baik, jadi teman-teman yang berbahagia. Kemudian berikutnya, definisi kemampuan. Apa itu definisi kemampuan Pak Ustadz? Karena kan ada istilah kurban bagi yang mampu. Hadis riwayat Ibnu Abbas, "Man kana lahu sa'a wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kelapangan dan dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat kau dengan tempat salatku. Pertanyaannya, memiliki kelapangan sa'ah. Lapangan itu apa definisinya gitu ya? Dan memang sering saya katakan bahwa kurban bukan bagi yang kaya, karena kaya itu nggak ada definisinya. Bapak cari aja di kamus, Bapak cari definisi kaya itu berapa, nggak ada. Tapi sa'ah memiliki kemampuan, mampu dalam berkorban. Nah, mampu itu ada definisinya Pak. Apa definisinya mampu? Mampu itu adalah memiliki kemampuan untuk menafkahi diri sendiri. Satu, memiliki kemampuan untuk menafkahi diri sendiri, memiliki kemampuan untuk menafkahi orang yang wajib ia nafkahi selama 4 hari
dari hari raya Idul Adha ditambah 3 hari tasyrik yang suci, dan sisa uangnya bisa digunakan untuk membeli seekor kambing atau sepertujuh sapi. Itu berarti orang yang mampu. Mohon maaf, ini kita ambil contoh, ada orang punya tabungan 6 juta misalnya. Menurut Bapak yang logis aja, 6 juta itu berarti dia orang kaya nggak itu Pak? Ini bisa ngomong nggak sih orang-orang ini ya? Pak, 6 juta itu loh, orang logikanya orang 6 juta itu orang kaya nggak itu? Alah, gayamu Pak ya. Dari kapan ada orang 6 juta kaya itu? Baiklah, jadi nggak apa-apa lah, itu tipe-tipe orang bersyukur gitu ya, di tengah kemiskinannya, nggak masalah gitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, 6 juta bukan orang kaya. Dari mana 6 juta kaya itu? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, 6 juta bukan orang yang kaya gitu kan. Artinya kita bicara tentang logika begitu, dia bukan kaya, teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi coba kita terapkan dalam praktek hukum kita, apakah 6 juta ini termasuk orang yang ada syariat baginya berkurban? Bapak hitung aja, nafkah satu hari itu berapa sih di keluarga? Misal contoh ambillah angka 100.000, kemudian 4 hari kan, 100 kali 4 berarti 400.000. Uangnya tadi berapa tadi? 6 juta, berarti 6 juta kurang 400 berapa Pak? Nyebelin banget orang-orang ini. 6 juta kurang 400 pakai mikir ya. 5 juta ya, 5.600.000 ya. Oke, 5.600.000 itu loh, bisa nggak dibuat beli seekor kambing atau sepertujuh sapi? Bisa. Nah itu udah punya syariat kurban Pak. Sekarang gini, bayangin 6 juta gitu ya. 6 juta itu kan ya uang segitu, kemudian dikurang 3 juta itu kan rasanya berat Pak Ustadz, setengah harta saya hilang gitu ya. Makanya saya sering bilang kurban itu ujiannya bukan bagi orang kaya. Bukan, kalau orang kaya mah santai aja. Kemarin saya ketemu dengan seorang pengusaha yang kurban 100 ekor sapi Pak. Cuman disebar ya kemana-mana. 100 ekor sapi, bisa Bapak bayangin itu. Saya ambil harga 20 juta aja, 20 juta kali 100 berarti kan 2M. Bapak bayangin tuh 2M, wow gitu kan. Tapi orang kaya ini pendapatannya sebulan bisa mencapai angka 10M Pak. Sebulan itu bisa mencapai angka 10M, maka 2M itu kayak orang buang ludah aja tuh, kayak nggak ada rasanya. Gitu loh Pak. Jadi bapak-bapak, dia tadi 6 juta aja kayak 10M, dia ternganga-nganga sudah, ini apalagi sebutannya Pak Ustaz. Bayangin Pak ya, pendapatannya 10M per bulan, terus ngeluarin 2M, itu kan rasanya kayak nggak ada apa-apanya. Makanya saya sering bilang, kurban itu bukan ujian bagi yang kaya, ujian bagi yang tanggung. Oh iya, kalau kaya sekalian kayak yang tadi, kalau miskin sekalian, nggak ngerasa beban, apa yang mau dikurbanin, nggak punya duit kok. Nah kalau orang yang tanggung tadi itu, yang kayak saya, bapak, ibu, kita semua ini kan tanggung. Dibilang kaya, enggak. Dibilang enggak, memang ya. Jadi teman-teman yang berbahagia ya Pak. Jadi artinya kalau kita pelajari ya tanggung lah begitu. Ini ujiannya buat kita sebenarnya gitu loh ya. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, artinya kita belajar dari situ sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, betapa ibadah ya, betapa ibadah kurban ini ternyata untuk batas minimum kemampuannya minim sekali, nggak kaya-kaya banget gitu ya. Itu maksudnya seperti itu. Baik. Kemudian teman-teman yang berbahagia, hewannya apa saja Pak Ustadz? Cuman ada 3 ya. Yang pertama adalah unta, yang kedua sapi, yang ketiga adalah kambing dengan peranakannya ya. Dengan peranakannya, unta misalnya, unta berpunuk 1, unta berpunuk 2, unta merah, unta ini, unta itu dan lain sebagainya. Banyaklah nama-nama unta itu ya. Ada 90 sekian itu nama-nama unta itu. Kemudian yang kedua sapi atau kerbau atau lembu atau brahmana, limunshan, itu juga bisa. Kemudian untuk kambing ada kambing, domba, kambing kacang, tawa, sedih, nangis, bahagia ya.
Jadi teman-teman yang berbahagia itu semuanya sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Selebih dari 3 tadi Pak, menurut 4 madhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad memang mengatakan tidak diperbolehkan hukumnya ya, tidak diperkenankan untuk menjadi hewan kurban. Ya seperti itu. Pak Ustadz, ada loh yang pendapat yang mengatakan boleh ini boleh itu Pak. Kalau pendapat ada-ada aja Pak. Imam Bilal bin Abdi Rabbah mengatakan boleh pakai ayam. Ya, wala ubali lau dhahaita bidik, kata beliau, aku tidak terlalu mementingkan andai kata kau berkurban dengan seekor ayam. Jadi kalau ngomongin ada ya ada-ada aja. Tapi pendapat rajih dari 4 mazhab ternyata mengatakan tidak boleh, hanya pada 4 hewan, maaf saya ulangi, 3 hewan saja dan peranakannya. Baik. Kemudian untuk berkaitan dengan peruntukan kaitan dengan unta satu itu ada khilaf ya di antara ulama. Ada yang mengatakan 7, pendapat mayoritas ulama, dan ada yang mengatakan 10, dan itu pendapat sebagian dari mazhab Imam Malik radhiyallahu ta'alaan. Jadi untuk unta ada khilaf, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 10. Tapi saya pikir nih ya nggak perlu kita bahas banget karena nggak ada unta juga di sini kan. Kemudian yang kedua mengenai tentang sapi. Sapi itu batasannya 7, dan 7 ini Pak ya, itu memang udah jatah itu. Jadi jangan ada istilah kalau bahasa sekarang urunan gitu. Saya bilang bukan urunan juga. Apalagi kalau diistilahkan dengan arisan itu malah nggak nyambung sebenarnya. Karena kalau kita ngomong arisan, sering ibu-ibu bilang ini arisan kurban gitu ya. Sebenarnya kalau disebut arisan kurang pas, karena kalau arisan itu dari 7 orang dikocok, yang keluar 1, jadi 1 yang kurban, yang lain nggak kurban. Salah, itu masing-masing kurban semua. Ya, masing-masing kurban semua. Yang mampu ya sapi, kalau nggak mampu ya kambing, begitu. Ngapain pakai 7 orang begitu urunan? Saya mau luruskan itu, 7 orang itu memang jatah Pak, bukan urunan kayak orang nggak punya duit, itu bukan. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Jabir Sahih Muslim, diriwayatkan bahwasannya kunna naharna ma'an Nabi amal Hudaybiyah. Kami berkurban bersama Nabi pada tahun Hudaybiyah, al-baqarah an sab'a, seekor sapi untuk 7 orang, wal budna an sab'a, dan seekor unta untuk 7 orang. Jadi itu memang real atas pengakuan Rasulullah dan atas ikrar dari Nabi, diceritakan dari sahabat Jabir tadi. Dan 7 itu batas maksimum ya, bukan batas minimum. Tidak ada batas minimum, maksimum 7. Makanya kalau ada pertanyaan, Tat, kalau misalnya lebih dari 7 gimana? Ya kalau dipaksakan nggak sah. Berarti jatuhnya bukan kurban. Ya kalau memang dipaksakan tidak sah, namanya jatuhnya bukan kurban tetapi sedekah. Contoh kayak model anak-anak SD, dimintain urunan 20.000, nanti anak 100 dikumpulkan jadi 20 juta. Belikan 1 sapi, ya kan? Dibelikan 1 sapi atas nama kurban siapa? Kurbannya anak 100. Hebat itu, ya. Itu bukan sedemikian itu ya. Ada pertanyaan, jadi gimana itu tatukomnya? Apakah haram? Ya tidak haram. Dapat pahala Pak Ustadz? Insya Allah dapat pahala, tapi pahalanya tidak sebesar pahala kurban. Jelas ya? Pahalanya pahala sedekah. Jadi nggak usah dilarang, ya nggak apa-apa, biarin aja anak-anak mau latihan kurban, nggak ada masalah. Tapi itu bukan kurban. Begitu pula kurban CSR perusahaan itu juga bukan kurban, ya bukan kurban gitu. Pak Ustadz, ini ada kurban dari Telkomsel Pak Ustadz, 3 ekor sapi gitu. Saya bilang ya Telkomsel itu nggak bakal masuk surga ya. Iya betul Pak, Telkomsel nggak bakal masuk surga ya. Saya bilang kayaknya kalau untuk kurban enggak, tapi kalau untuk sedekah ya silakan aja. Nanti atas namakan aja anak buahmu situ, pilih 21 orang. Oh gitu Tat ya. Iya, tapi kan ada iklannya Tat. Ya enggak apa-apa, kasih aja bendera umbul-umbul Telkomsel, enggak masalah. Kalau perlu sapinya tempelin aja kartu as, kartu halo, kartu simpati juga enggak apa-apa. Ya. Ya, bahkan waktu disembelih itu sapinya sempat
ngu gitu, nggak apa-apa juga kan, dari Telkomsel. Mau ada iklannya nggak ada masalah, silakan aja. Yang penting niatnya yang terpenting ya. Jadi kurban CSR. Pak Ustadz kalau kurang dari 5 gimana? Nggak apa-apa, kurang dari 5 diperbolehkan. Nggak wajib mesti 5 Pak ya. Nggak wajib mesti 5. Misal contoh satu sapi 5 orang Tat, nggak ketemu yang 2 ini gimana? Ya nggak apa-apa. Satu sapi 4 orang, satu sapi 1 orang, 1 orang 5 sapi juga nggak apa-apa ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian berikutnya, Pak Ustadz katanya yang berkurban nggak boleh memakan daging kurban. Oh iya nggak boleh Pak, kalau kolesterolnya tinggi ya. Tapi kalau normal-normal aja kenapa nggak boleh? Tapi logikanya Tat, masa kita sedekah kita makan sedekah? Allah banyakkan logika. Itu loh di Quran ada ayatnya ya. Fakulu minha wa aqimul ba'isal faqir. Makanlah sebagian darinya dan sedekahkan kepada fakir dan miskin. Malah Allah mendahulukan kita makan dulu, kecuali kalau bapak nadar, nggak boleh. Sama aja kayak boleh nggak kurban untuk orang kafir Pak Ustaz? Saya bilang tergantung kurbannya kurban apa dulu. Kalau kurbannya kurban wajib nggak boleh orang kafir dikasih itu ya, nadar misalnya nggak boleh. Tapi kalau kurbannya kurban sunnah, menurut mayoritas ulama selain Imam Malik diperbolehkan. Imam Malik memakruhkannya ya, seperti itu. Baik teman-teman yang berbahagia, apalagi kemudian Pak Ustadz boleh nggak kalau misalnya saya berkurban untuk orang yang meninggal dunia? Yang sah, dan ulama nggak ada khilaf di situ, karena kurban itu selama hewannya memenuhi syarat ya dia sah-sah aja. Nah khilafnya itu lebih pada apa namanya, sampainya pahala atau tidak kepada orang yang meninggal dunia. Di situ memang ulama khilaf, ada beda pendapat. Sebagian mazhab Imam Syafi'i melarangnya, merujuk pada keumuman ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia kerjakan. Artinya kalau orang mati tidak ada kerjaan ya udah berarti tidak ada amalan. Tapi pendapat mayoritas ulama dari kalangan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan sebagian mazhab Imam Syafi'i termasuk Imam Al-Baghawi, Imam An-Nawawi mengatakan sampainya pahala itu kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ya rujukannya di situ. Bagaimana dengan ayat tadi Pak Ustadz? Itu ayat umum, dikhususkan oleh suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya seorang laki-laki datang kepada kepada Rasulullah, ya Rasul, ibuku meninggal dunia dan beliau itu orangnya gemar bersedekah. Kalau aku bersedekah buat dia dan pahalanya aku pahalanya untuk dia, untuk mamamu. Dan dari situ menjadi suatu pegangan mayoritas ulama bahwa semua ibadah ta'abudiyah maliyah yang bersifat harta itu bisa dikirimkan kepada yang meninggal dunia. Ada orang berkata tidak sampai, enggak masalah, itu sudut pandang biasa aja. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia. Cuman yang saya ingin garis bawahi adalah pada saat Anda berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, pertanyaannya di tahun yang sama itu apakah Anda berkurban? Ngerti maksudnya? Kan ada orang datang tuh ke Assalam tuh, saya kurban ya atas nama bapak saya nih, bla 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 bla. Pertanyaannya, orang yang datang tadi, si orang ini, dia kurban nggak waktu itu? Enggak. Ini problem Pak. Kenapa saya bilang problem? Loh, kurban itu kan ibadah yang bersifat tikroriyah, berputar tiap tahun. Selama memiliki kemampuan Anda berkurban. Nanti jawabannya apa? Mesti begini loh, saya kan sudah kurban tahun lalu. Ini titik fatalnya ada di situ. Saya udah kurban tahun lalu. Jadi Anda nyamakan kurban itu kayak haji. Setiap perintah dalam syariat itu membutuhkan tikror, berulang dia, nggak cuma sekali. Illa mastasnahu bidalil, kecuali kalau memang ada yang mengkhususkan dengan dalil. Contoh kayak haji, itu kan ada dalilnya itu yang mengkhususkan. Ya, jadi ucapan Bapak itu lebih kayak begini, Bapak puasa-puasa Ramadan kok pada makan, nggak pada puasa nih? Pak Ustadz, saya kan udah puasa tahun lalu. Aku sliding memang kakimu ya. Jadi teman-teman tidak bisa begitu, beda. Ibadah itu berulang di tiap tahunnya Pak ya. Ini jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Dan yang terakhir itu sering ditanyakan lagi, Pak Ustadz boleh nggak
Saya berkurban kalau saya belum akikoh. Ya, akikoh dengan kurban ini Pak, dua ibadah yang berbeda. Jadi tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Maka akikoh belum kurban boleh, kurban belum akikoh juga boleh. Pak Ustadz, prakteknya aja lah langsung. Prakteknya gini, Anda punya kemampuan beli 2 kambing nggak sih sebenarnya? Punya tat. Ya udah, sekarang kau akikoh, nanti kau kurban. Prakteknya cuma 1 ekor kambing Pak Ustadz. Ya udah, kalau cuma 1 ekor kambing, nanti kau kurban, setelah itu baru kau pikirkan akikoh, kau nabung lagi. Itu kan 2 ibadah yang berbeda, waktunya pun berbeda. Kenapa dibanding-bandingkan? Emang boleh tak setua kami ini akikoh Pak Ustadz? Nah, ini masalah khilaf lagi. Menurut Imam Ahmad bin Hambal maksimal 7 hari, nggak bisa 7 14 hari, nggak bisa 14 hari 21 hari. Nggak bisa 21, close, habis sudah waktunya. Menurut Imam Ahmad, menurut gurunya Imam Ahmad, Imam Syafi'i mengatakan boleh kapanpun karena ibadah maliyah itu tidak hilang syariatnya walaupun terlewati waktunya. Paham maksudnya? Contoh, Bapak lupa bayar zakat fitrah, udah tanggal 2 Syawal baru ingat, berarti kan udah lewat tuh waktunya. Pertanyaannya, Bapak masih wajib nggak bayar zakat fitrah itu? Ini sekali lagi Bapak nggak jawab, saya pulang ya. Sudah mulai capek nih Pak ya, masalah kurban berdarah-darah ini sudah. Saya ulangin lagi, Bapak ini lupa bayar zakat fitrah, Anda ada bayar, baru ingat tanggal 2. Tanggal 2 Syawal baru ingat, berarti kan udah lewat. Berarti Bapak udah lewat ini. Pertanyaannya, masih wajib bayar nggak Pak itu Pak? Masih wajib. Bapak punya utang sama saya 15 juta, tanggal 1 wajib bayar, ketemu sama saya tanggal 3. Masih wajib bayar nggak? Baru paham dia kalau begitu ya. Jadi teman-teman, itu analoginya yang digunakan Imam Syafi'i. Makanya semacam bapak-bapak, ibu-ibu ini yang udah berusia boleh kurban boleh, boleh akikoh boleh menurut Imam Syafi'i. Tapi akikoh aja Pak, nggak usah pakai digendong, potong rambut, potong apa, diberi nama, kasih apa kurma, itu nggak usah itu ya. Geli juga lah kami jadi ustadznya melihatnya. Jadi teman-teman yang berbahagia, itu maksudnya begitu. Baik, saya pikir cukup ya. Ini bukan fikih nih ya, ini cuma pernak-pernik aja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kami berikan kesempatan. Silakan. Silakan Pak. Baik, saya jawab dari nomor 2 dulu ya, karena tadi udah kita bahas itu. Jadi teman-teman yang berbahagia, kalau misalnya anak-anaknya memang semuanya 10 orang tidak memiliki kemampuan berkurban secara tunggal, yang dilakukan tadi masih oke-oke aja, nggak ada masalah Pak. Tapi kalau 10 orang itu sebenarnya punya kemampuan berkurban, cuman dia nggak kurban dengan berdalih karena saya udah kurbankan atas nama orang tua saya, itu namanya meramput. Tahu meramput? Meramput itu ngawur maksudnya ya. Ya nggak bisa lah Pak, kan tadi udah dijelasin tuh bahwa syariat kurban itu menimpa pada diri kita secara personal. Bapak kalau punya kelapangan rezeki, beli 2 ekor kambing, yang satu buat saya Pak Ustadz, yang satu buat orang tua saya, monggo. Kurban tuh niat pahala pada siapa aja boleh kok. Nabi Muhammad aja pernah berkurban kan, Allahumma taqabbal hadza min Muhammad, terimalah ini dari Muhammad, wa min ali Muhammad, dari keluarganya Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari umatnya Muhammad. Dan kita tahu pada saat Nabi ngomong itu, beberapa umat Nabi sudah ada yang meninggal dunia. Dari kelompok as-sabiqunal awwalun. Nabi itu hijrah, itu udah ada sahabat Umair bin Mus'ab misalnya yang meninggal dunia duluan kan di awal-awal tuh, dan syariat kurban baru di tahun 2 Hijriah. Berarti artinya umat Nabi sudah ada yang meninggal dunia. Di poin itu masih oke. Jadi Bapak punya 2 ekor kambing, satu Bapak niatkan untuk diri Bapak dan keluarga Bapak, satu untuk orang tua. Nah itu tidak masalah. Tapi ini tidak, dia pinter, dia atasnamakan kepada Bapak tapi dia tidak kurban. Ini nggak benar tadi ya.
apalagi dengan model urunan lebih jauh lagi dari kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama Pak, jadi nggak boleh tadi itu ya. Yang kedua berkaitan dengan niat tadi. Memang gini Pak, Allah menjanjikan, iya, menjanjikan itu boleh kita jadikan sebagai sebuah harapan, tapi bukan menjadi niat dan tujuan. Paham maksudnya? Contoh nih misalnya, silaturahim itu memperpanjang usia, itu kan janji dari Allah. Itu kita jadikan sebagai sebuah harapan, tapi bukan tujuan. Tujuan silaturahim bukan memperpanjang umur. Tujuan silaturahim itu adalah kita memiliki hubungan baik pada sesama yang imbasnya kita akan masuk dalam ridhonya Allah, dalam surganya Allah. Itu namanya tujuan. Nanti masalah harapannya adalah supaya rezeki kita lapang, umur kita panjang, matinya di husnul khotimahkan. Itu boleh, nggak ada masalah. Tapi jangan dijadikan target. Bedanya apa? Kalau harapan itu sekedar nilai plus, tapi kalau tujuan itu inti. Nah takutnya kalau kita tuh salah tujuan, jatuhnya kurban minta dikali lipatkan, misalnya 10 kali lipatnya, 5 juta jadi 50 juta. Kalau nggak dapat 50 juta, dia protes sama Allah. Wah, Allah bohong nih, Allah bohong nih. Ya, padahal kalau kita pelajari teman-teman, itu cuman sekedar sebuah apa ya, harapan dari Allah bahwa bersedekah dikali lipatkan 10 kali lipat. Bahkan kalau mau ngeri lagi, dikali lipatkan sampai 700 kali lipatnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa mengalipatkan semau yang ia kehendaki. Jadi berangkat dari situ, kalau saya pribadi sih mengatakan kalau bisa jangan begitu. Ya teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, karena model-model seperti itu bapak-bapak nanti akan membuat ibadah kita jadi salah tujuannya. Harapan, jadikan harapan, mudah-mudahan ya Allah berkah kurban ini rezekiku makin lapang, itu baru benar gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain? Tar dulu Pak. Salam. Bukan, baik. Teruskan nomor 2. Ini kan Idul Adha kan cuma 2 hari, 28 dan 29. Nah, kalau pemerintah 29, kalau yang yang lain 28. Ini terkait dengan puasa Arafahnya gimana Ustaz? Baik. Kalau kita tanggal 29 kan tanggal 28 sudah naik lebaran. Baik, baik. Jadi begini teman-teman yang berbahagia, ya Rasulullah bersabda, faman addaha qabla shalah, barang siapa membayar zakat fitrah sebelum salat, faiya zakatun makbulah, maka dia adalah zakat yang diterima oleh Allah. Faman addaha ba'da shalat, tapi barang siapa yang membayar zakat fitrah setelah salat Idul Fitri, fahiya shadaqatun, maka itu adalah merupakan sedekah yang diberikan Allah kepada apa yang kalian lakukan kepada sesama. Jadi artinya berangkat dari situ, yang saya bahas tadi itu tentang syariatnya. Kan tadi kita ngomongin tentang masalah kurban, akikoh. Akikoh ini kalau udah lewat dari harinya, itu masih disyariatkan nggak akikoh? Ngerti maksudnya? Terus saya bilang tadi, oh itu masih disyariatkan menurut madhab siapa tadi? Imam Samudra Pak, ya. Imam Syafi'i, Imam Samudra. Jadi teman-teman, itu menurut madzhab Imam Syafi'i tetap dilanjutkan. Artinya kita tadi belajar bahwa ibadah maliyah itu Pak tidak akan lenggang waktu walaupun sudah terlewati waktunya, tetap dikerjakan. Maka saya beri contoh tadi, zakat fitrah itu wajib syariatnya sebelum imam naik mimbar. Tapi kalau selesai imam naik mimbar, apakah tetap diwajibkan? Oh tetap, cuman di mata Allah jatuhnya sedekah. Begitu maksudnya ya. Tadi itu kita menjelaskan tentang konsep kewajiban maliyah itu loh, tidak hilang walaupun waktunya udah lenggang, udah pergi. Itu maksudnya begitu. Bukan artinya saya mengatakan habis sholat Idul Fitri tanggal 2 boleh bayar zakat fitrah. Bukan itu. Yang kita bahas apabila orang itu terlewati tetap wajib bayar. Tetap wajib bayar. Cuman pembayaran itu tadi tidak disebut dengan zakat fitrah tapi sedekah, dan dia berdosa tapi tetap wajib bayar. Jangan nanti beralasan kan udah lewat berarti sudah nggak perlu bayar apa-apa lagi. Nah ini yang salah, tadi saya bilang begitu. Baik, kemudian yang kedua tadi berkenaan dengan perbedaan, kita belum tahu ya untuk Saudi sudah ditetapkan tanggal 28 ya. Oke, berarti udah tahu, clear. Baik, jadi begini, beberapa tahun yang lalu
NU Muhammadiyah itu pernah kompak di satu tanggal. Saya lupa, sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu lah. Saya ada nulis artikelnya waktu itu soalnya. NU Muhammadiyah itu kompak Pak di satu tanggal. Tapi NU Muhammadiyah yang kompak itu ternyata berbeda dengan yang ada di Arab Saudi. Jadi artinya yang saya mau garis besari adalah mau NU mau Muhammadiyah sebenarnya nggak ada satupun yang bermadzhab ikut Arab Saudi. Ini yang harus kita garis besari dulu biar kita nggak salah paham. Khilafnya itu muncul dikarenakan NU menggunakan madzhab ru'yah, sedangkan Muhammadiyah menggunakan madzhab hisab. Itu sudut pandangnya di situ. Makanya pernah terjadi NU Muhammadiyah kompak, misalnya sebut aja di hari Kamis, tapi Saudinya itu ternyata jatuhnya di hari Rabu. Itu pernah seperti itu. Perlu saya klarifikasi biar kita nggak salah paham. Jangan nanti ngatain oh Muhammadiyah itu ikut pada pemerintah Arab Saudi, tidak. Nah, sudah NU Muhammadiyahnya udah clear ya. Sekarang kita bandingkan dengan bagaimana pendapat para ulama apabila terjadi perbedaan. Lajnah Daimah di Arab Saudi mengatakan mengikuti Arafah atau Idul Fitri yang ada di sana di Saudi. Tapi pendapat ini juga dibantah oleh ulama Arab Saudi bernama Syekh Ibn Utsaimin. Di mana Syekh Ibn Utsaimin mengatakan bahwasannya tidak, mengikuti negara di mana dia berada. Sesuai dengan kaidah ru'ya di mana ikhtilaful matali, ya masing-masing memiliki matlak yang berbeda-beda. Jadi di sini muncul perbedaan itu. Nah, kalau kita merujuk teman-teman yang dirahmati Allah, banyak ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa mengikuti negara di mana negara itu berada. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Syekh Ibn Utsaimin. Nah, perbedaan pendapat ini kemudian kita lanjutkan lagi. Pak Ustadz, berarti kan nanti tergambar kita puasa Arafah di mana di Arab Saudi itu sudah nggak Arafah, gitu ya? Pertanyaan jadi terbalik. Emang ada dalil kalau puasa Arafah harus bersamaan dengan wukuf di padang Arafah? Itu pertanyaan balik. Kalau Anda tidak ada dalilnya, saya akan berikan sebuah analogi yang simpel saja. Apa analoginya? Begini, saya kasih tahu Pak. Syariat kurban, atau saya ulangi, syariat puasa Arafah itu jatuh di tahun 2 Hijriah. Sedangkan syariat haji itu baru jatuh di tahun yang ke-8 dan Nabi bahkan baru berhaji di tahun yang ke-10. Jadi artinya tergambar zaman itu Nabi sudah melakukan puasa Arafah di saat wukuf Arafahnya belum dilakukan. Mungkin Anda akan berkata, oh sebelum itu kan sudah ada haji, sebelum masa turunnya wahyu. Betul, tapi hajinya bukan di bulan Dzulhijjah. Haji jahiliyah itu bukan di bulan Dzulhijjah. Jadi teman-teman ini poin pertamanya. Poin keduanya kalau kita lihat hadis Quraib. Jadi sebenarnya kalau dibilang, udah kita ikut Ka'bah aja kan itu kiblat kita gitu. Saya pikir itu kata-kata yang bagus, tapi masalahnya syariatnya nggak begitu. Ada hadis sahih diriwayatkan dari Ibnu Abbas punya budak namanya Quraib. Quraib diutus ke Damaskus. Pergi kau ke Damaskus. Berangkatlah beliau ke Damaskus. Pertengahan Ramadan pulang. Ditanya sama Ibnu Abbas, kau melihat di sana di Damaskus melihat bulannya kapan? Kata Quraib, kami melihatnya Kamis malam Jumat. Kata Ibnu Abbas, tapi kami melihatnya Jumat malam Sabtu. Terus Quraib bilang, loh bukankah udah cukup dengan apa yang kami temukan di sana? Berarti Madinah yang telat, Damaskus yang benar gitu. Sudah nyata kami Kamis malam Jumat kok gitu. Kami melihatnya di sini kata Ibnu Abbas Jumat malam Sabtu. Kamu ikut kami aja kalau begitu. Kata Ibnu Abbas, la, tidak. Hakadha amarana Nabi, begitulah Nabi memerintahkan kepada kami. Itu Damaskus Pak, Syria. Dengan Madinah, Saudi. Syria dengan Saudi itu dekat banget. Ya, apalagi kita membandingkan dengan Indonesia. Jadi kalau kita merujuk pada pendapat para ulama ya semua, kalau kita lihat Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya dan semuanya kebanyakan mengambil fatwa yang kedua tadi yang disampaikan oleh Syekh Ibn Utsaimin untuk mengikuti negara di mana kita berada. Ada yang tidak setuju, tidak ada masalah, itu namanya sudut pandang. Tapi tadi dengan dalil-dalil yang ada, wallahu a'lam bishawab, tetap mengikuti negara di mana kita berada. Jadi tetap ngikutin aturannya kita, di mana kalau nanti hari Kamis, lebarannya Kamis, puasanya hari Rabu. Tapi Rabu ini kan orang lagi lebaran dan lain sebagainya, itu kan berdasarkan keyakinan Pak, keyakinan masing-masing ya. Agak susah kalau kita menjudge keyakinan orang berdasarkan keyakinan kita, itu nggak bisa dalam hukum fikih seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi Bapak sebelah sini. Pak Ustadz, kan hewan kurban itu nanti jadi kendaraan menuju surga. Naik sapi itu nggak nyaman saya Pak Ustadz. Naik kuda tuh mantap, laju Pak Ustadz. Kalau gitu Bapak kurbannya Pajero aja Pak. Biar lebih laju. Menurut 4 madzhab seperti yang sudah saya sampaikan tadi, nggak boleh. Ya nggak boleh Pak, tetap tidak diperbolehkan kurban menggunakan kuda. Ya,
Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, dan ini tentu pendapat yang lebih aman ya. Ya sekali lagi ini, kalau dibilang sekali lagi Pak ya, kalau Bapak bilang ada ulama yang bilang boleh, saya udah bilang dari awal, orang ayam aja ada yang bilang boleh kok. Bilal bin Abdul Rabah mengatakan gak apa-apa pakai ayam, pakai burung pipit juga ada. Ya cuma mohon maaf, kalau ngikutin madhab itu kan kita harus ngerti dasarnya, hujahnya. Saya pikir 4 madhab keren, karena menyebutkan bahimatul an'am. Ya, dalam Al-Quran di surah Al-Hajj itu Allah katakan, walikulli ummatin ja'alnaha mansaka. Setiap umat kami jadikan ada mansak. Mansak itu kurban. Dia dzkurus Allah, agar mereka menyebut nama Allah. Alama razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah ketika menyembelih bahimatul an'am. Dan bahimatul an'am itu secara bahasa Arab sudah clear, hanya 3, unta, sapi, dan kambing. Hanya 3 itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Baik, cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diambil hikmah ya. Saya tidak perlu memperpanjang atau panjang-panjang, ceramah kurban juga belum tentu daging kurbannya nyampe ke Karangjati RT 14 nomor 10. Jadi kita cukupi sekian saja. Saya itu kemarin tuh tahun lalu Pak, pulang dari Masjid Al-Wusta habis ikut nyembelih, pulang tiba-tiba depan pintu tuh digantung kresek hitam kecil, ada daging itu kecil aja kreseknya. Saya tuh biasa aja cuek gitu, saya lihat oh daging. Yang buat saya tuh wow itu saya lihat ada kertas pakai karton gitu, tulisannya Masjid bla 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 kilometer 34 Samboja. Saya tuh terenyuh, ya Allah gitu ya. Padahal kecil loh Pak dagingnya, tapi saya terenyuh sampai netes air mata. Dari Samboja itu nyampe ke Karangjati. Dari Wika itu susahnya luar biasa. Ceritanya begitu. Wika kan luas ya, nggak cuman di sini aja, luas gitu. Jadi teman-teman yang berbagi ini ceritanya, nggak usah dipikirin gitu, biasa aja ya. Baik teman-teman, mudah-mudahan bisa diambil hikmah, khususnya di bagian terakhir tadi ya. Apa tadi? Aman sudah ya. Baik teman-teman, mudah-mudahan Allah berkahi kita. Barakallahu fikum. Kita cukupi dengan membaca doa. Amin amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut wa bin alina fi sakaratil maut wal afwa indal hisab wa najatan minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Warzuqna lahul mutaba'ati lahu dhahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Barakallahu fiik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.